Kenapa kok harus ada, kan sebenarnya kan harus cukup, mestinya rukun iman itu kan cukup dengan iman kepada Allah itu total itu ya. Tapi kenapa kak harus ada iman qadar segala khairihi wa syarrihi minallah. Karena memang apa itu orang itu tidak, kadang ada yang tidak menerima qadarnya Allah. Makanya sampai ada dawuh hadis malam yarto an qadai walam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai falyatruk rabban siwa. Qadar itu ada apa ya? Qadar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadha itu adalah eksekusinya. Qadar itu undang-undangnya yang sudah ditulis ya. Sedangkan qadha itu eksekusinya. Dan dalam eksekusi itu di situ ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Tanjizi itu ya apa ya? Bahasanya ya. Di dulu itu di zaman azali sudah ditanjiskan. Nah sekarang itu adalah dilaksanakan tanjisnya. Itu. Ini ya. Contohnya seperti ini. Sampean bisa masuk di room ini itu tidak terlepas daripada ada kodoknya Allah, ada kodarnya Allah, dan apa itu kodoknya Allah di zaman dulu dan di sekarang. Kodoknya Allah yang di zaman dulu itu namanya adalah tanjizi kodim. Yang sekarang ini masuk di alam apa ini dunia ini adalah namanya tanjizi hadis. Nah, kodok kodar ketetapan kodar itu menurut Ibnu Abbas itu bisa dihapus seperti apa itu ya, ketentuan-ketentuan hidup mati seseorang ya, rizki, jodoh itu kan sudah ditakdir oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, dan ada kodoknya, ada eksekusinya, eksekusi di zaman azalinya sudah ada, eksekusi tanjizi hadisnya itu juga sudah ada. Sekarang yang di dunia ini adalah tanjizi hadis. Nah itu bisa menurut Ibnu Abbas itu bisa diminta untuk diganti ya. Ada doanya Abdul bin Abbas, Allahumma ingkana, Allahumma ing apa? Allah, Allahumma uh, ing qaddartani fil azali syakiyan au matrudan au muktara rizkin famkuhu al-ana fakturhu li al-ana sa'idan wafaqan lil khairat au kamakal. Itu lebih lengkapnya sebenarnya, kurang lebih itu ada doa seperti itu doanya Abdul bin Abbas. Bisa, Wong Gusti Allah yaf'alu ma yasha. Jadi rezeki itu ada di Minhajul Abidin awal-awal dulu ya. Itu rezeki itu dibagi menjadi 4. Ada rezeki makdullah, ada rezeki yang maksum, ada rezeki yang apa itu apa itu muhtasab, terus yang satu lagi apa lupa saya, ada 4 pembagiannya. Lah rezeki yang makdur itu rezeki yang kata Imam Ghazali ya, rezeki yang makdur itu rezeki yang ditetapkan oleh dijanji wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu dawuhnya itu bihaisu yakumu alal abaya ala, pokoknya rezeki yang makdur itu rezeki yang dikasih untuk sekiranya orang itu bisa berdiri melakukan aktivitas.
hanya bisa menjaga nyawa, itulah intinya. Itu adalah rezeki yang makdur. Sedangkan rezeki yang maksum itu eh, selain rezeki yang makdur, maksum itu yang telah dijatahkan, maksum itu yang telah diberikan. Nah, yang dibagikan oleh Allah itu tergantung masyiatullah. Jadi nanti bisa saja yang ana sing pembagiannya luwih akeh, ana sing luwih sithik, bisa jadi sak kersane Gusti Allah. Itu yang maksum ya. Ya enggak juga sih, ya enggak juga tergantung kerja keras. Kerja keras pun juga itu tidak ngefek juga. Kerja keras ikhtiar, ikhtiar itu hanya syariat ya. Terus aktivitas kita juga, aktivitas itu kan ikhtiar itu kan ya. Aktivitas kita itu ya apa? Sebenarnya sih sudah ada ketentuan, tapi di ketentuannya Gusti Allah itu kadang kan mengkonek aktivitas yang ini, kok Gusti Allah ngei luweh anu gitu loh. Seperti itulah ya. Seperti silaturahim, itu kan surat silaturahim itu kan melapangkan rezeki, jembarno rezeki. Sodakoh itu juga menambah rezeki. Terus istighfar itu juga jalbu rezeki. Ya. Sholawat itu juga jalbu rezeki. Duha, waqiah itu juga jalbu rezeki. Lah kok seperti itu? Terus apa gunanya? Apa gunanya ketetapan? Apa gunanya ketetapan rezeki? Ya tadi antara ketetapan dengan yang dibagikan itu benten. Jadi ketetapan itu kalau di Minhajul Abidin itu bihaisu yakumu almaru ala apa sini ala binyatihi. Sekiranya wong iku iso ngadeg iso nglakoni aktivitasé. Artinya sekiranya wong iku nyawane terjaga. Itu jenis rezeki yang makdur. Sedangkan rezeki yang maksum itu kalau sak kersane Gusti Allah. Terus ono rezeki yang apa muhtasab. Muhtasab itu rezekine wong-wong sing apa wong sing rodok cedhak karo Gusti Allah. Itu muhtasab. Nah, ini bighairi layah tasib itu. Itu rezeki yang muhtasab ya. Yang apa itu sing ngitung Gusti Allah diri. sing di, sing ngitung Gusti Allah diri rezekiku. Ya. Jadi tidak bisa terlepas dari ketetapan, terlepas dari pembagian Gusti Allah. Nah, nah ulama-ulama dulu itu juga aktivitas, ya ada yang tawakal, ya ada yang apa itu ikhtiar. Seperti Imam Syafi'i itu adalah ikhtiar dan juga tawakal. Imam Malik itu tawakal saja. Jadi rezeki itu ada yang di apa ya? Ya ada yang diikhtiari, dicari, ada yang diantarkan. Nah, Imam Malik itu Imam Syafi'i kan mondok di Imam Malik ya. Suatu ketika sangune habis. Iya, kurma itu. Nah, Dewi Imam Syafi'i gimana? Nah iya kan, kodok tadi kan kodok itu ada namanya kodok mubrom, ada kodok mu'alak. Kalau yang kodok, yang mubrom itu sudah bisa. Kalau dulu ditulis oleh Allah di kodok mu'alak itu tergantung. Ya. Nawang takdire tiba di kodok Gusti Allah ya tiba tenan. Tapi karena dia berdoa, artinya tibone ya tiba tapi ora luka. Kan banyak kan. Aku tiba banter kok gak luka. Ya, kan banyak yang terjadi seperti itu kan. Ya seperti itu gambarannya, kurang lebihnya lah. Kalau kita angan-angan.
Itu kan ada. Kula Gusti ada munajatnya siapa? Si Abdul Qadir itu atau siapa ya? Walakin nas'alukal lutfa fih fa in Allahumma inni la naruddu al qada walakin nas'alukal lutfa fih. Gusti kula mboten ngingkari ta mboten nolak qadha jenengan, qadare jenengan. Tapi kula nyuwun dipun wulasi ten qadha qadar punika. Artinya Gusti Allah dulu sudah apa ya mendekretkan ya di apa jenenge iku dijatuhkan tetap dijatuhkan. Tapi Gusti Allah berhak juga mengamankan juga kan. Gitu. Gusti Allah bisa juga mengamankan. Menawi ngoten. Pripun Mas Muhibbi? Mungkin ada tanggapan. Hai, nanggap saya lagi ini ada nanggepi pertanyaan lagi sama Mbak. Sedang apa Mas Muhibbi di sana? Ini lagi diskusi juga. Hmm, diskusi offline, Mas. Kalau ini kan online. Ada tadi katanya imam baca wadduha, tidak pakai wadduha tapi wadduha, pakainya ha, kan berarti salah ya. Ya itulah kan masuknya. Itu sholatnya batal atau tidak batal gitu. Ya itu masuk lahan, tinggal dicari aja hukumnya lahan itu loh. Kalau yang akop Ya itu ya enggak. Kalau makdur yang kan si yang yang dibaca bukan Al-Fatihah ya. hmm, Kalau saya sih jawabnya nggak batal, tapi itu tadi berdosa. loh Mas Muhibbi. Ada tanggapan tentang tauhid tadi itu loh ya. Pertanyaan tentang tauhid. Mas Udin Kayaknya Lempok itu. yang tanya udah tahu deh. Oh gitu ya. Waduh. Jadi kan Eh, apa ya? eh Pertanyaannya, apakah dia itu sudah tahu tanggal kematiannya sendiri? Gitu. siapa yang tahu Mas? Sepertinya nggak tahu. Jawabannya Mas belum ya. Allah afa. Jadi mungkin dia bingungnya di situ. Mau dengerin dulu nggak? Mungkin yang jadi kebingungan di situ. Pertama, kita nggak tahu tanggal kematian kita. Jadi kemudian langsung fokus ke Allah. Yang saya pahami itu eh, memperpanjang umurnya, umur yang versi dokter. Misalkan tadinya divonis Difonis itu ya. kanker, ini nanti 2 hari lagi mati. Terus tiba-tiba keluarganya mensedekahkan 10 juta ke orang yang membutuhkan. Ah, saya pahamnya vonisnya dokter kemudian jadi nggak berfungsi di situ. Ternyata pas 3, 4 hari, 10 hari nggak mati, masih hidup dengan sebab dia melakukan sedekah. Saya pahamnya begitu. Atau bagaimana kalau koreksi dari Tapi itu ya itu memang kodok kodarnya itu ya sudah
Di akhir kematiannya atau sesuai dengan vonisnya dokter? Mas Wahyudi. Ah, Itu berarti kodok kodarnya Allah itu berarti di waktu kematiannya atau di hari vonisannya dokter? yang agak lebih mendekati ke istilah qada qadar sepertinya yang waktu itu pernah disampaikan guru saya gini. Jadi Allah kemudian memberikan usia di alam barzakh di apa ya? Digeser ke alam dunia. Gimana kalau seperti itu? Udah memahamkan belum? Umur yang ada di alam barzah diwehno ning nggon alam dunya gitu. Wah, itu Jadi panjang. Jadi panjang aneh kan mana. umurnya? Umur yang ada di alam barzah diwehno ning nggon alam dunya. Berarti di barzahnya lebih sedikit nantilah ya. Ya gitu Karena mungkin. terkurangi. Ini saya dapat ilmu baru ini. Berkah dari sedekah. Seperti itu masuk nggak? Ya itu butuh apa itu ya, butuh ibarat. Iya, soalnya berhubungan dengan alam gaib ya. Berhubungan dengan hal gaib. Masa depan sih ya. Jadi perlu dalil nakli ya. Pak Udel punya sarah dari hadis itu enggak? Ah, Kalau ada offshore gaji. iya. Barakallahu fiik. Jeda sebentar ya. Ben iku apa alule? Montore kok ikan? Motor Supra? Berarti tadi benar ya jawabannya apa ya? Sholatnya nggak batal meskipun baca suratnya wadduha tidak dibaca Nggih, wadduha mboten batal. karena bukan rukun ya. Tapi Kalau paling sengaja ya batal. eh, bukan ini Kalau sengaja ya batal. karena si imamnya kalau baca ayat itu memang kebiasaannya bacanya begitu. Apa ya? Ya sengajanya itu karena ya batalnya karena main-main ya itu ya. Tapi karena belum terlatih aja. Belum terlatih. Belum terlatih baca Itu kalau ha di pada kitab itu lafaz. masuknya itu apa, Mas?